Halo semuanya, salam sehat bagi kita semua. Kali ini saya akan mengambil materi tentang PPH pasal 24. PPH pasal 24 ini tentang mengenai tentang uh, berapa biaya atau pajak yang terhutang di luar negeri yang bisa dikreditkan untuk di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke situ, perkenalkan dulu nama saya. Nama saya itu Toho Mamat Panjaitan. Saya dari kelas B Pendidikan Ekonomi 2018 Universitas Negeri Medan. Oke. Nah, sebelum kita masuk tentang PPh pasal 24, di sini saya akan menekankan tentang cara menghitung PPh pasal 24 pada badan usaha. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang pengertian tentang PPh pasal 24. Nah, PPh pasal 24 ini intinya itu adalah uh, besarnya besarnya pajak yang terutang di luar negeri yang terutang gimana di luar negeri negeri yang bisa, nah ini yang bisa dikreditkan. Nah, pada konsepnya untuk badan usaha pun ada juga, untuk perseroan pun ada juga yang dikreditkan, yang bisa dikreditkan, kreditkan, kredit, kredit, kreditkan. Nah, itu untuk pengertian umumnya ya. Jadi adalah besarnya pajak terhutang di luar negeri yang akan dikreditkan di Indonesia. Contohnya gini, ada badan usaha yang punya usaha di luar negeri. Nah, penghasilan di luar negeri itu kan mempunyai pajak juga. Sebesar, kita contohkan dia harus membayar 25%. 20% dari pendapatan dia kita akumulasikan 1M. Berarti 25% dari 1M itu kan 250 juta. Nah, 250 juta ini nanti bisa dikreditkan atau menjadi pengurang untuk misalnya pajak yang ingin dibayarkan dia nanti di Indonesia. Nah, untuk kali ini saya akan langsung membuat contoh soalnya tentang bentuk badan usaha atau bentuk usaha untuk PPh pasal 24. Nah, untuk PPh pasal 24 ini kan ada juga pengaturannya, yaitu Abang buatkan di sini ya. Kan nggak semua harus dibayarkan kan? Jadi ada dua nanti yang bisa dipilih, yaitu adalah berapa sih yang harus kita pertanyakan ya. Uh, Berapa yang bisa atau yang akan bisa dikreditkan. Dikreditkan. Kan nggak harus semua yang bisa dikreditkan kan? Nah, kita coba buat tanda tanya. Nah, di sini nanti ada dua nanti yang bisa dibuat jadi dua pilihan yang bisa jadi yang bisa menjadi pengurang atau yang bisa dikreditkan untuk penghasilan kita di Indonesia nanti ya. Yang pertama adalah uh, nilai atau pajak yang terhutang yang di luar negeri. Yang pertama pajak yang dipotong potong atau yang dibayarkan ya di luar di luar negeri. Yang kedua, nanti ada perhitungannya. Nah, perhitungan ini adalah pajak atau penghasilan ya. Penghasilan yang berada di luar negeri dibagi dengan penghasilan total ya. Penghasilan total, yaitu penghasilan total itu adalah penghasilan dari luar negeri ditambah dengan penghasilan dalam negeri dikali dengan PPh terutang. Nah, PPh terutang untuk Indonesia itu adalah PPh terutang Indonesia adalah 25% ya. 25% dikalikan dengan pendapatan total yang ada di
dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini nanti kan ada dua pilihan. Yang pajak yang dipotong di luar negeri itu dan penghasilan luar negeri per penghasilan total dikali PPh terutang. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan pajak yang pajak yang pajak maksimum yang bisa dikreditkan ya. Jadi dipilih nanti satu-satu. Nah, cara milihnya itu mana yang lebih kecil ya, mana yang lebih kecil dari pajak yang dipotong di luar negeri dan mana yang lebih kecil lagi dari yang nomor dua ini yaitu penghasilan luar negeri dibagi penghasilan total dikali PPh terutang. Nah, contoh soalnya itu kita buat dulu ya. Contohnya, contoh soal, consol, consol. Ya, contoh soalnya PT PT apa kita buat ya? PT Cahaya. Oke, Cahaya. PT Cahaya. Biar bersinar ya kita ini untuk membahas tentang PPh pasal 24 ini biar terang gitu ya, biar nggak rumit-rumit. Dia itu mempunyai penghasilan di mana yuk kita buat contohnya itu adalah di Jerman. Oke, di Jerman. Itu sebesar kita buat contohnya itu 500 juta. 500 juta. Nah, untuk PPh terutang di sana diterapkannya itu contohnya itu kita kasih 20%. Katanya 20% untuk membayar pajaknya di sana ya. Yang di Jerman, dia mempunyai perusahaan tiga di Jerman, satu lagi PT-nya itu berada di Cahaya di Jerman, satu lagi kita buat di Belgia. Belgia ya, di Belgia. Itu kita buat contohnya itu agak besar ya. Soalnya di sana kemungkinan PT Cahaya ini mempunyai 7 perusahaan. Jadi kita buat itu 700 juta. Nah, untuk pajak di Belgia, kita contohkan itu pajak yang harus dibayarkan itu adalah 25%. Kita contohkan. Nah, untuk besarnya pajak yang dibuat di luar negeri ini tergantung negaranya, nggak menjadi patokan. Kalau di Indonesia, kita contohkan penghasilan di Indonesia dia PT Cahaya di Indonesia. Cahaya di Indonesia. 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 Lihat ya. PT Cahaya di Indonesia itu sebesar, kita contohkan 400 juta. 400 juta. Nah, 400 juta. Oke, nanti aku buat di sini. Soalnya nggak kelihatannya 400 juta ya. Jadi untuk di Jerman dia 500 juta, untuk di Belgia dia 700 juta, dan untuk di Indonesia dia 400 juta. Ya, kita buat cara pengerjaannya. Nah, cara pengerjaan tadi kan seperti aku bilang itu. Nah, pertama itu kita harus mencari penghasilan totalnya. Nah, penghasilan di Jerman kan tadi kan jawab. Penghasilan di Jerman. Penghasilan di Jerman. Di Jerman tadi 500 juta. 500 juta. Nah, untuk penghasilan di apa tadi? Di Belgia. Penghasilan di Belgia. Penghasilan di Belgia. Belgia. Nah, penghasilan di Belgia kan dibuatkan 700 juta. 700 juta. Ini 500 juta. Ini 500 juta. Ini 700 juta. 700 juta. Yang satu lagi di Indonesia. Untuk penghasilan di Indonesia dia itu sebesar 400 juta. 400 juta. Nah kan penghasilan totalnya kan langsung tambahkan aja kan.
500 juta ditambah 700 juta ditambah 400 juta itu hasilnya itu berapa? Ya, 1M. RP 1M 600 juta. Nah, inilah penghasilan dari yang ditambahkan dari Indonesia, Jerman, dan Belgia. Nah, berarti untuk PPh terutang di Indonesia itu seperti yang bilang tadi adalah untuk badan itu adalah 25%. Berarti PPh 25% dikali yang ini ya, dikali 1 miliar 600 juta ini berarti 400 juta. Oke. Nah, inilah untuk di Indonesia ya kan, untuk PPh terutangnya. Nah, kita cari tadi, Awang bilang kita itu adalah besarnya pajak terutang di luar negeri yang dibandingkan dengan PPh maksimum yang bisa dikreditkan. Nah, untuk di luar negeri tadi kan, untuk di Jerman itu kan 20%. Berarti untuk Jerman, ilan di Jerman, kita buat beda warna. Oke, penghasilan di Jerman. Di Jerman. Berapa tadi? Ini 500 juta dikali 20%. Berarti 500 juta. 500 juta dikali 20%. 10% hasilnya berapa? Iya, benar sekali. 500 juta dikali 20%. Berarti seperempat ya. Iya, seperlima dari jumlahnya. Seperlima dari sini adalah 100 juta. Ya, 100 juta. 100 100 juta. Inilah pajak yang harus dibayarkan si PT Cahaya di negara Jerman. Yang kedua, seperti yang tadi, yang contohnya tadi adalah ini pajak yang dipotong luar negeri, udah dapatnya itu 100 juta. Yang kedua adalah penghasilan negeri dibagi penghasilan total dikali PPh terutang. Berarti ini yang pertama ya, kita tandai yang pertama ini. Ini yang kedua. Nah, yang kedua itu PPh luar negerinya berapa? 500 juta. Ya kan? Berarti 500 juta. 500 juta dibagi berapa? Totalnya itu adalah 1M 600 juta. 600 juta dikali 400 juta. 100 juta. Wih, kali ini. Ya kan? Kita kurangkan, kita mati-matikan yang bisa mati ya. Matikan yang bisa mati biar bisa bilang gitu. Mati ini, mati ini, mati ini, mati ini. Ini mati, ini mati. Berarti totalnya itu berapa? 5 dibagi 16 dibagi dikali 400 juta. Berapa itu? Sini itu adalah 125 juta. RP 125 juta. Nah, kan tadi kan berapa yang kedegrikan? Abang buat tadi yang paling kecil dari yang kedua ini. Dari yang keduanya yang paling kecil itu berapa? Yang 100 juta. Berarti yang ini yang kita ambil nanti ya, yang 100 juta. Ini yang 100 juta karena dia lebih kecil ya dari PPh maksimum yang harus dikreditkan, yaitu PPh jurusnya itu penghasilan di luar negeri per penghasilan total dikali PPh terutang. Nah, untuk yang Belgia sama saja ya. Untuk yang di Belgia itu berarti penghasilan di Belgia. Kita buat di sini ya, penghasilan di Belgia. Ntar aku geserkan dulu kameranya. Oke, penghasilan di Belgia. Penghasilan di Belgia. Nah, penghasilan di Belgia tadi 700 juta ya. 700 juta. 700 juta. Ini yang pertamanya. 700 juta dikali berapa? 25% ya. 25%.
25% ya. Berarti itu hasilnya itu 700 juta dikali 25% itu yang berapa? Itu berarti hasilnya itu adalah 175 juta. Iya, 175 juta. Nah, untuk yang kedua sama juga ya perhitungannya. Seperti ini, berarti 700 juta. Kita cari dulu. 700 juta. 700 juta per 1M 600 juta ya. 1M 1.600 juta dikali dua dari PPh yang ini. PPh yang ada di yang ditetapkan ya. PPh 25% itu 400 juta. 400 juta. Nah, berarti ini bisa mati. Ini mati, ini mati, 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 mati. Tapi jangan matikan yang 7 ya. 7 juga bisa dimatikan dengan yang 16 ya. Berarti 7 per 16 dikalikan dengan 400 juta. Hasilnya itu berapa? Ya, 175 juta. Rp 175 juta. Nah, itulah nanti yang menjadi pajak yang bisa dikreditkan menjadi pengurang di Indonesia, yaitu yang dari Jerman 125 juta, yang dia apa lagi, enggak 125 juta. Oh, ini tadi kan yang 100 juta, berarti ini karena sama kan ya, yang 175 juta sama 175 juta, pilih aja yang mana yang mau ya, yang ini bisa, yang ini tak pilih salah satu ya kan. Nanti yang ini 175 juta, berarti 100 juta ditambah dengan 175 juta, hasilnya itu 275 juta. Nah, itu cara pengerjaan tentang PPh pasal 24. Nah, di dalam contoh soal yang lain, masih dibuat tentang PPh pasal 24 untuk perseorangan. Nah, untuk berbedanya itu nanti dibedakan dengan PTKP ya, PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 itu kan ada untuk yang lajang untuk pria ataupun wanita, baru yang sudah menikah, baru yang satu lagi adalah penggabungan yang suami istri. Nah, itu kan beda-beda, ada 54 juta untuk PTKP K0 ya, K0 ya, 54 juta. Untuk yang apa? PTKP K10 itu 58.500.000, untuk apa 112 juta 500 ya kan, untuk yang suami istri. Nah, itu nanti yang menjadi pengurang di PPh pasal 24. Nanti next video nanti akan aku buatkan tentang PPh pasal 24 untuk perseorangan. Nah, tapi untuk ini, untuk contohnya ini adalah untuk PPh pasal 24 untuk badan. Nah, sekian video saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua tentang pemahaman PPh pasal 24. See you next video. Terima kasih.